Do I have your attention now? Aloha! Ya, gue mau bahas beberapa pertandingan yang lumayan menarik, yaitu Arsenal akhirnya tertahan. Dan kalau dilihat dari materi yang diturunkan, Arsenal menurunkan full tim. Tapi yang menjadi persoalan itu mereka mainnya begitu lemas sekali ya di pertandingan kemarin ya. Ya, banyak yang bilang karena jadwal yang padat main di Europa League juga. Tapi ya ada benernya juga. Cuman yang menjadi kegelisahannya itu adalah kenapa si Arteta udah tahu anak asuhnya itu lagi mainnya lemes di dalam lapangan, mentang-mentang udah unggul 1 gol gitu ya. Tapi Arteta nggak mau mencoba teriak atau kasih semangat kayak di pinggir lapangan, biar anak buahnya itu biar bisa sadar gitu loh, biar jangan membiarkan angin datang ke Soton. Itu yang sangat gue sayangkan, sehingga akhirnya mereka udah unggul 1 gol, langsung main santai, main lepas, kayak gitu aja, akhirnya ya jebol juga. Dan kalau dilihat dari performa pemain pun ya, overall, hampir semua pemain inti yang diturunkan oleh Arteta ini gak perform. Odegaard, Gapsus, parah banget. Martinelli juga parah. Bukayo Saka juga gak kelihatan. Thomas Partey yang biasanya menjadi roh di tengah malah justru banyak melakukan salah passing dan tenggelam juga. Dan Saliba juga jelek sekali mainnya di belakang, bikin kesalahan dan juga lambat antisipasi. Dan gue bilang ya, hasil ini tentunya harus menjadi cerminan untuk Arsenal ini, bahwasannya kalau mereka bisa main semangat lawan tim besar dan bisa menyulitkan top 6, mereka itu juga harus bisa memenangkan pertandingan lawan tim-tim papan tengah, papan bawah seperti ini. Ini yang lebih penting lagi, karena di IPL itu rata-rata timnya itu tim menengah sampai ke bawah lebih banyak ketimbang top 6, which is yang kalau bermain itu pasti lebih ke reaction football. Dan Soton yang biasanya main terbuka malah lebih bertahan menunggu di daerah sendiri. Ini yang menjadi kesulitan buat Arsenal sendiri untuk melakukan kreativitas. Dan jujur gue kecewa, yang harusnya mereka bisa memanfaatkan selisih poin dari para pesaingnya, tapi mereka gagal, hilang 2 poin. Apakah Arsenal kehabisan bensin setelah di pertandingan ini? Gue bilang sih belum bisa dibilang seperti itu, karena ini masih panjang, masih banyak pertandingan lagi yang bisa dimenangkan oleh tim ini. Roma dan Napoli, ya ini pertandingan gila sih. Ini Roma main di kandang, tapi bukan hanya dari segi skor kalah, tapi secara permainan ya sangat menggelikan ya, dalam tanda kutip, karena mereka main bertahan dan incer counter attack. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat seorang tim tuan rumah, lawannya Napoli gitu. Dan Mourinho yang banyak dipuji-puji orang, ya beginilah si Mourinho itu sendiri. Dan kalau dari babak pertama sih masih oke lah. Roma masih main ngotot, masih main fighting spirit. Mereka berani ngepress, berani ngotot lawan Napoli, sehingga Napoli pun gak bisa begitu enak buat mainin cara mereka sendiri. Terlebih lagi Napoli banyak sekali melakukan salah passing di permainan ini, terutama di babak pertama, sehingga gak ada gol tercipta dan mereka kesulitan mengembangkan permainan. Sementara Roma yang awal-awalnya sempat ngepres, sempat ngotot, pelan-pelan masuk ke pertengahan sampai ke akhir babak pertama, akhirnya mulai menurun, ngandelin Zaniolo doang sama Tammy Abraham di depan. Mainnya selalu direct ke sayap, lini tengahnya di skip langsung ke depan, dan nggak ada bahaya-bahayanya sama sekali. Ada beberapa kesempatan mereka buat bisa curi gol di babak pertama, tapi Tammy Abrahamnya bapuk, sehingga halftime 0-0. Masuk babak kedua, akhirnya Spalletti kayaknya udah teriak itu pemain-pemainnya, lu semua jangan salah passing lagi, main yang betul di babak kedua. Dan terbukti kesalahan passing di babak kedua jauh diminimalisir dari yang babak pertama begitu banyak sekali. Akhirnya di babak kedua Napoli lebih mendominasi, Roma sama sekali gak berkutik di babak kedua, lebih bertahan lagi dan incer counter attack. Dan
beberapa peluang besar didapatkan lewat Kvaratskhelia yang bekerja keras tapi nggak begitu kelihatan. Akhirnya dapatlah satu momen Osimhen lolos dari si Smalling, dan gue bilang ya layak menang juga Napoli berdasarkan peluang yang mereka ciptakan, berdasarkan performance dari para punggawanya. Roma dapat 1 poin pun gue bilang gak sama sekali, karena mereka permainannya sangat menggelikan, sangat menjijikkan untuk tim ibu kota, untuk tim tuan rumah yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri tapi malah incer counter attack. It's so disgusting for me. Dan memang di pertandingan Roma-Napoli ini intensitasnya itu lumayan tinggi lah di babak pertama, tapi di babak kedua full Napoli mendominasi dan layak menang. Sementara Barcelona ya akhirnya bisa menang-menang lagi setelah dari El Clasico dibantai. Dan kalau dari line up yang diturunkan Xavi sih ya dia ternyata pas memaksakan si Xavi main terus di setiap pertandingan, bahkan sampai ditaruh di sayap kiri, rapinya dicadangkan. Dembele main dan Busquets, Frenkie de Jong dan Pedri yang menjadi katalisator di tengah. Nah, jujur kalau dilihat dari gol-golnya sih, gol pertama itu harusnya kalau kipernya itu kayak De Gea misalnya yang cekatan, yang gesit itu harusnya bisa diantisipasi ya sundulan dari Dembele. Tapi ya Unai Simon yang begitu kaku jadi kiper ya akhirnya nggak bisa melakukan banyak hal. Yang taunya dia ya berpose begini begana ya, tapi nggak ada action yang bisa dia lakukan. Gue melihat apakah Barcelona sudah bangkit di bawah Xavi dan secara permainan berkembang? Gue bilang masih belum, karena dari permainan yang tercermin itu Barcelona lebih mengandalkan skill dari Dembele, skill dari Ansu Fati yang masuk babak kedua langsung memberikan perubahan yang lebih hidup serangannya dari kiri daripada Pedri dan Xavi yang dimainkan di situ. Jadi lebih mengandalkan skill lah ketimbang sistem dari Xavi ini. Dan gue bilang man of the match-nya itu Dembele. Dia selain bisa cetak gol, dia itu visinya luar biasa ya. Dia tahu mau ngarahin bola kemana, kasih true pass, kasih passing and passing ke depan, luar biasa lah. Dembele MVP, punya visinya luar biasa, gue soroti luar biasa. Dan Balde juga luar biasa mainnya hari ini, bertahannya bisa bagus, menyerangnya juga luar biasa, bisa ngelewatin orang, bisa ngolongin orang juga. GG lah, lagi dalam masa bagusnya juga dan layak menang telak juga 4-0. Dan untuk ini ya selagi individu-individu ini lagi bagus-bagusnya ya Barca bakal bisa digendong lah istilahnya. Tapi kalau misalnya lagi flop dan Xavi secara sistem gue bilang belum 100% bisa menghandle tim ini, ya Barca suatu saat nanti pasti akan kesulitan. Dan kita lihat seperti apa nanti ketemu Munchen. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.